Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Astro Group. Tuan, apa Anda kurang sehat? Tanya sekretaris Kim yang melihat Daniel keluar dari kamar mandi. Dilihatnya wajah bos sudah pucat pasi. Entahlah Kim, mungkin salah makan. Dan itu, tolong singkirkan dariku. Daniel menunjuk kotak makan yang ada di atas meja. Apa Tuan mau saya pesankan menu yang lain? Tawar Kim. Tidak, bawa saja semua itu keluar. Baik Tuan. Ruang meeting. Seorang wanita muda nan modis dan rapi menyerahkan sebuah map pada Daniel. Dengan senyum ramah, wanita itu berdiri di dekat Daniel. Wangi parfum wanita itu sangat lembut. Kalau dari baunya, sepertinya buatan luar negeri. Daniel bahkan kenal aroma yang khas itu. Akan tetapi, baru beberapa detik mencium bau tersebut, perut Daniel mulai bereaksi. Spontan, ia meninggalkan ruang meeting. Tidak peduli pada para peserta rapat, Daniel pergi dengan membekap mulut serta hidung, sehingga membuat orang-orang menatap aneh pada karyawan wanita yang cantik tersebut. Astaga, kenapa Pak Daniel menutup hidung? Perasaan tadi pagi aku sudah pakai deodoran dan parfum yang sangat-sangat banyak, batin karyawan wanita tersebut. Sementara itu, pegawai yang lain, mereka menatap aneh pada wanita tersebut. Sebuah tatapan yang meresahkan, membuat wanita itu langsung merasa tidak nyaman. Maaf, rapat sepertinya harus ditunda. Sepertinya Tuan Daniel sedang kurang enak badan, tutur sekretaris Kim. Kim pun ikut keluar, ia menyusul bosnya. Tuan, apa kita ke rumah sakit? Daniel melambaikan tangan tanda tidak. It's okay, Kim, tidak usah. Daniel kembali merasa mual. Pria itu langsung kembali mencari kamar kecil untuk mengeluarkan isi dalam perutnya. Dia pulang lebih awal ketika jam menunjukkan pukul 1 siang. Saat akan naik taksi, tiba-tiba Vino datang dengan motor di belakangnya. Dek, gua antar. Enggak, terima kasih, gua masih ada perlu. Dia celingak-celinguk, wajahnya mulai panik. Ayolah, gua kok ngerasa lu jarang kumpul-kumpul lagi sama kita-kita. And by the way, nanti sore datang ya, gua tanding. Sepi kalau nggak ada tim hore kayak lo. Aduh, nggak bisa, Vin. Gue udah ada acara. Tapi Sabtu depan lo nggak absen kan? Lama nih nggak main basket bareng. Gila lo Vin, bisa-bisa anak gue hilang kalau gue ajak main basket. Batin Dea. Dia hanya tersenyum terpaksa. Sorry Vin, swear gue ada acara besok dan Sabtu itu. Dia mencoba mencari banyak alasan. Cowok ganteng dan cool itu pun merasakan gerak-gerik aneh Dea. Lo nggak lagi menghindar dari gue kan? Tanya Vino to the point. Hah? Gila lo, ngapain gue ngindar dari lo? Gue juga nggak ada utang sama lo. Makanya. Vino melepaskan helm. Cowok keren itu memarkir motor dan mendekati Dea. Nanti dateng ya, gue tunggu. Gue butuh support dari lo. Vino tersenyum penuh harap. Nggak bisa, Vin. Gue jemput deh. Vino bersikukuh. Masalahnya ya sudah kangen berat sama cewek incarannya itu. Beberapa hari tidak melihat Dea membuat ia rindu berat. Sayang sekali Vino tidak tahu bahwa rasa rindunya itu adalah rindu terlarang. Rindu sama istri orang. Tuan, kampus Nona Dea ada di depan sana. Apa kita mampir sekalian? Kim dan Daniel habis dari dokter. Rasa mual yang berat membuat Daniel mau mendengar saran sekretaris Kim. Kini pria itu tersenyum tipis mengingat penuturan dokter tadi. Ia seperti kena karma. Anggap itu adalah balasan atas apa yang ia lakukan pada Dea pada awal-awal hubungan mereka. Mungkin belum pulang, Kim.
Tapi tunggu, lewat saja, tidak apa-apa. Baik, Tuan. Mobil itu pun melaju di depan area kampus biru. Kim melambatkan laju mobil ketika melihat di ujung jalan ada sosok yang familiar. Itu Nona Dea, batin Kim. Tapi, aduh, gumam Kim. Kim mempercepat laju mobil. Ia tidak mau bosnya marah-marah. Apalagi yang ia lihat barusan adalah lengan Dea dipegang oleh teman kuliahnya. Bisa-bisa Gunung Merapi itu langsung meletus di tempat. Kim, sentak Daniel. Ya Tuan, mundur. Sekretaris Kim memejamkan mata. Aduh, batinnya. Sepertinya Daniel melihat pemandangan yang mengusik hati tersebut. Meski sedang pusing, mata elang Daniel masih bisa menangkap sosok istri tercintanya itu. Bisa-bisanya ada yang pegang-pegang istrinya. Benar-benar cari mati. Cit! Mobil itu berhenti tepat di sisi Dea. Bruk! Vino terhenyak. Motor mahalnya ditendang begitu saja sampai ambruk oleh pria yang tidak ia kenal. Namun Vino kemudian teringat itu adalah pria yang sama saat di camp dulu. Pria yang sama juga saat menanyai dirinya di kampus tempo hari. Hei, maksudnya apa ini? Cowok tersebut marah. Daniel tiba-tiba datang dan menendang motor miliknya. Dea, masuk! Suara Daniel terdengar berat, tegas, dan seram. Seketika dia merasa merinding, tapi tidak mengindahkan perintah Daniel untuk masuk mobil. Ini lantaran dia tidak mau melihat suaminya ribut dengan teman kuliahnya. Apalagi ini masih di area kampus. Bisa-bisa nanti masuk radar kampus. Jadi gosip hangat di kalangan mahasiswa di sana. Dea, apa kamu gak dengar? Masuk! Vino menatap keduanya bergantian. Dea, siapa dia? Kalau ada apa-apa, cerita aja. Gue siap bantu lo. Jangan ikut campur, potong Daniel. Ikut campur? Harusnya Anda malu dengan usia Anda. Menendang motor tanpa alasan. Itu sangat kekanak-kanakan. Cetus Vino. Sorry Vin, nanti gua ganti rugi. Setelah Dea yang merasa tidak enak karena Daniel merusak motor temannya. Ngapain lo yang minta maaf? Vino menyindir Daniel. Daniel berkacak pinggang, ia geram pada pria muda di depannya. Kalau tidak mau motor kamu rusak, jaga itu tangan. Daniel menatap tajam. Vino memicingkan mata, ia tidak paham kata-kata Daniel. Udah Vin, sorry, besok gue transfer, ganti rugi. Dia mencoba melerai. Bukan masalah uang, Dek. Gue cuma mau pria ini minta maaf. Vino menuntut permintaan maaf dari Daniel. Seperti tidak mendengar kata-kata Vino, Daniel langsung saja meraih tangan Dea. Masuk dulu, ucap Daniel. Tapi, aku bilang masuk. Daniel sudah mulai tidak sabaran. Jangan paksa kalau dia nggak mau, ujar Vino dengan suara yang keras. Buk, Daniel berbalik setelah memberi bogem pada Vino, terlalu ikut campur. Astaga, pekik Dea, bumil itu langsung menghampiri Vino. Kamu nggak apa-apa? Tanya Dea dengan cemas. Melihat Vino memegang perutnya, dia langsung menghadap Daniel. Ngapain main pukul-pukul? Masuk. Aku nggak suka kamu mukul orang sembarangan. Aku masuk mobil. Buk, gantian Vino yang memukul Daniel. Vino, sentak Dea ketika melihat ujung bibir suaminya berdarah. Daniel menyeringai. Ia sudah siap memberikan pelajaran pada teman Dea tersebut. Cukup. Dea memeluk tubuh suaminya, mencoba menghentikan baku hantam yang tak jelas ini. Vino terlihat kecewa melihat Dea malah memeluk pria di depannya. Sedangkan Kim, pria itu masih di balik kemudi. Ia baru turun saat melihat Vino menyerang bosnya. Tinggalkan tempat ini,
bisik Kim pada Vino. Dia kemudian membangunkan motor Vino dan menepuk dada Vino. "Siapa kalian?" Vino jadi penasaran. Sebenarnya mereka itu siapa? "Itu tidak penting. Saya mohon Anda segera meninggalkan tempat ini," bisik Kim lagi. Tidak terima karena pertanyaannya tak terjawab. Vino menuntut pada Dea. "Dea, siapa dia?" "Aku siapa? Bukan urusanmu. Aku peringatkan, jangan sentuh istriku lagi." Daniel langsung berbalik dan masuk mobil. Tangannya menggenggam tangan Dea. Bruak! Pintu dibanting dengan kencang. Dia diam saja. Sekilas ia melirik ke arah Vino. Wajah pria itu terlihat sangat terkejut. Kemudian ganti menatap suaminya. Masih ada bekas darah di ujung bibir itu.